Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan rekan-rekan saya yang saya cintai. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hetty Novitasari sebagai moderator dan saya akan didampingi oleh teman-teman saya yang sangat cantik-cantik. Yang pertama ada Teh Alkomariah dengan NIM 2108454 yang akan menjelaskan materi tentang hakikat dan tujuan supervisi pendidikan. Yang kedua ada Teh Alia Arifah dengan NIM 2108311 dengan materi prinsip dan fungsi supervisi pendidikan. Berikutnya yaitu ada Teh Iis Inar dengan NIM 2108706 dengan pembawaan materi jenis-jenis supervisi pendidikan. Dan yang terakhir ada materi implementasi supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat supervisi. Supervisi berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan. Supervision sendiri terdiri dari dua kata yaitu super dan vision. Super yang artinya yang lebih atau lebih tinggi, sedangkan vision memiliki arti suatu kemampuan untuk menyadari hal-hal yang tidak benar-benar nyata. Kemudian, orang yang melakukan supervisi disebut sebagai supervisor atau yang kita kenal dengan pengawas. Sudah selayaknya sebagai supervisor harus memiliki pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kepribadian yang lebih daripada orang yang disupervisinya. Pada hakikatnya, supervisi pendidikan merupakan sebuah pengawasan ke arah pembinaan terhadap guru. Hal ini dilatar belakangi suatu keyakinan bahwa kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh profesionalitas gurunya, sehingga melalui pembinaan yang tepat dan terus-menerus dapat meningkatkan mutu kerja guru. Tujuan supervisi pendidikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus, dan yang ketiga ada tujuan menurut para ahli. Tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah adalah untuk membantu guru menciptakan situasi dan kondisi kelas yang baik dan nyaman bagi para siswanya, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tujuan khusus supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam belajar dengan semangat yang tinggi agar berprestasi. Yang kedua, supervisi bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru sehingga dapat meningkatkan dan membimbing siswanya untuk mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga dapat terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran. Keempat, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Tujuan supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada tujuan supervisi pendidikan menurut Muhammad Rifai. Menurut Muhammad Rifai, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk membantu guru agar lebih memahami tujuan pendidikan sekolah dan fungsi pendidikan di sekolah. Yang kedua adalah untuk membantu guru agar lebih memahami dan menyadari kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh siswanya. Yang ketiga adalah agar mengetahui cara melaksanakan kepemimpinan efektif dengan demokratis. Yang keempat, membantu guru menemukan kelebihan dan kemampuannya serta kemampuan tersebut dikembangkan. Yang kelima, membantu guru meningkatkan cara penampilan mengajarnya di depan kelas. Yang keenam, membantu guru dalam masa orientasinya. Dan yang ketujuh adalah membantu guru menemukan kesulitan yang dihadapi oleh siswanya. Kemudian, membantu guru menentukan tindakan apa yang akan diberikan kepada siswanya tersebut dalam hal perbaikan. Tujuan supervisi pendidikan menurut Mulyasa. Menurut Mulyasa, tujuan supervisi pendidikan yang pertama adalah untuk membina kepala sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan. Yang kedua adalah memperbesar keyakinan dan kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan siswanya menjadi masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga adalah membantu guru dan kepala sekolah dalam menemukan kesulitan yang sedang dihadapi oleh siswanya. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran akan cara kerja kepala sekolah dan guru terhadap cara kerja yang lebih demokratis. Yang kelima, memperbesar semangat guru dan meningkatkan motivasi berprestasi. Yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan program pendidikan di masyarakat.
Yang ketujuh, untuk melindungi orang yang disupervisi dari tuntutan-tuntutan yang tidak wajar. Yang kedelapan, membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktivitas siswa. Dan yang kesembilan adalah mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip supervisi pendidikan. Sebagai seorang supervisor, harus memahami prinsip-prinsip supervisi pendidikan untuk digunakan sebagai landasan melaksanakan supervisi untuk mencapai kesuksesan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan lancar. Ada 4 prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Supervisi yang berdasarkan prinsip ilmiah mempunyai ciri kegiatan supervisi. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Supervisi yang berdasarkan prinsip ilmiah mempunyai ciri. Kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk mendapatkan data objektivitas tersebut memerlukan alat pendukung seperti alat perekam, angket, observasi, wawancara, sehingga data bisa dinyatakan benar-benar terjadi dan buktinya bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara berkala dan terencana. Yang kedua ada prinsip demokratis. Demokratis mempunyai makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang ingin mencapai tujuan dan mengetahui kemampuan kinerjanya dan menciptakan suasana aman terhadap guru untuk mengembangkan tugasnya. Yang ketiga ada prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama dengan menurut istilah sharing of idea, sharing of experience. Dengan memberikan support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir ada prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama ada melaksanakan kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan adalah inti dari kemampuan seorang supervisor. Kepemimpinan juga bisa disebut aktivitas mempengaruhi orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Diterapkan dalam pendidikan bahwa kepala sekolah harus benar-benar paham dan menguasai kepemimpinan agar dapat membawa guru kepada tujuan yang ingin dicapai. Kepala sekolah bertugas untuk meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana yang telah ada dan mencukupi, meninjau mana yang belum ada atau kurang mencukupi. Yang kedua ada melaksanakan penelitian. Melalui penelitian, supervisor diharapkan mempunyai informasi yang benar teruji dan diharapkan dapat melakukan kegiatan supervisi dengan tepat. Dengan adanya penelitian secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan ketepatan masalah yang dihadapi dengan pemecahan yang diambil terbantu. Seorang supervisor memang tidak boleh jauh dari penelitian karena akan mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada melaksanakan penilaian yang objektif. Membahas mengenai penilaian yang objektif adalah berbicara masalah kejujuran. Suatu hasil penelitian yang telah teruji, yang dimana supervisor harus bisa membaca hasil penelitian dengan bijaksana dalam kegiatan supervisi, tidak hanya mencari kesalahan seseorang, melainkan bagaimana memanfaatkan kesalahan itu sebagai landasan untuk perbaikan. Yang terakhir ada melaksanakan pelayanan yang tepat. Fungsi pelayanan ini harus bisa memperlihatkan bahwa seorang supervisor adalah narasumber bagi supervisi, baik itu sumber materi pelajaran, sumber metodologi, dan yang penting adalah sumber aspirasi. Dengan demikian, kalau seorang supervisor dapat mempunyai waktu yang banyak untuk guru memanfaatkan dirinya sebagai narasumber dalam arti yang sebenarnya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis supervisi pendidikan itu dibagi menjadi dua, ada supervisi pendidikan akademik dan juga supervisi manajerial. Nah, supervisi akademik itu dibagi menjadi dua lagi, ada supervisi klinis dan juga supervisi kelas. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan supervisi akademik, yaitu kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, lalu ada tujuan dari proses supervisi akademik. Yang pertama itu adalah melaksanakan, menilai hasil kegiatan, menilai proses, dan juga memanfaatkan sumber belajar.
Nah, supervisi akademik itu dibagi menjadi dua, ada supervisi kelas dan juga supervisi klinis. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada supervisi kelas. Yang terdapat supervisi kelas itu adalah suatu bimbingan dari supervisor terhadap guru agar meningkatkan kemampuan dalam mengajarnya. Nah, tujuan dan pemanfaatan dari supervisi kelas itu ada membantu guru melihat dengan jelas proses belajar mengajar, menerapkan metode yang baik, menyusun program belajar, dan juga meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan dalam bekerjanya. Lalu yang ketiga itu ada proses supervisi kelas. Nah, di PPT itu telah dijelaskan adanya pembinaan profesionalisme. Nah, itu ada turun menjadi perilaku belajar dan turun juga menjadi perilaku mengajar. Nah, itu adalah tugasnya seorang kepala sekolah untuk memantau kedua tersebut. Lalu terciptalah hasil belajar dari pemantauan tadi kepala sekolah. Nah, lalu ada fungsi supervisi klinis yang dimana membantu guru yang belum berpengalaman. Nah, yang keduanya bisa membantu guru yang sudah berpengalaman tetapi masih memadai kekeliruan. Lalu mendengarkan narasumber mengajar. Nah, selanjutnya itu adalah supervisi klinis. Nah, supervisi klinis itu bisa diibaratkan sebagai dokter. Nah, si dokternya itu adalah kepala sekolah, lalu pasiennya itu adalah guru. Nah, dokter ini tuh bertugas untuk mencari kesalahan dan juga mengobati kesalahan-kesalahan tersebut atau hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru. Jadi supervisi klinis itu adalah seorang dokter ataupun kepala sekolahnya itu adalah diibaratkan dokter untuk bisa mengobati hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru. Nah, tujuan dari supervisi klinis itu yang pertama ada mendiagnosis terlebih dahulu apa permasalahan yang dihadapi dan juga memecahkan masalah tersebut. Nah, yang keduanya ada guru harus memahami strategi pengajaran, maka membantu guru mengembangkan keterampilannya. Dan yang ketiga ada guru agar bisa mengembangkan sikap positif dan tanggung jawab yang saling ketergantungan. Nah, lalu ada prinsip supervisi klinis. Yang pertama ada hubungan dan juga fokus terhadap guru. Yang kedua, hubungan guru dengan kepala sekolah. Yang ketiga ada komunikasi dan keterbukaan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu bersifat bantuan dalam rangka meningkatkan keprofesionalisme. Nah, yang terakhir itu ada langkah-langkah dari supervisi klinis. Yang pertama itu adalah melakukan pertemuan sebelum observasi. Yang kedua, supervisor mengobservasi guru. Yang ketiga, analisis dan strategi. Yang keempat, pertemuan setelah observasi. Yang kelima adalah analisis kegiatan setelah observasi. Nah, itu adalah jenis-jenis supervisi yang pertama. Nah, yang keduanya adalah supervisi manajerial, yang dimana mempunyai pengertian menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pendidikan dan juga administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Nah, lalu supervisi manajerial pun mempunyai prinsip. Yang pertama, harus menjauhkan diri dari sifat otoriter. Yang kedua, mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Yang ketiga, harus bisa objektif. Nah, lalu ada metode. Yang pertama ada monitoring. Pengertian dari monitoring itu adalah memantau kegiatan perkembangan terjadinya supervisi. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi itu adalah kegiatan setelah kegiatan supervisi maka dilakukan evaluasi. Yang ketiga ada diskusi kelompok terfokus. Ini adalah diskusi terbuka setelah hasil mentoring didapatkan lalu disampaikan secara terbuka. Lalu ada workshop. Nah, yang terakhir adalah mempersiapkan dan fasilitas yang memadai. Jadi sebelum melakukan supervisi harus ada kegiatan atau pengecekan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya kembalikan lagi kepada moderator. Dalam pengimplementasian supervisi pendidikan, pentingnya supervisor meningkatkan kompetensi secara maksimal, sehingga supervisor mampu mengembangkan gaya berpikir yang kreatif, kritis, inovatif, dan produktif. Fasilitas sekolah merupakan sarana vital
bagi realisasi tujuan yang direncanakan. Supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha pemecahan masalah dan perbaikan kualitas proses pembelajaran secara sistematis, berkelanjutan, dan berkompeten. Ada beberapa pengaruh keberagaman supervisi, yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan, yang kedua, orientasi profesional, yang ketiga, perbedaan tujuan, yang keempat, keterampilan menganalisa, yang kelima, kualifikasi kemampuan dalam memimpin, yang terakhir yaitu kondisi psikologis. Adapun kendala-kendala yang ada pada pengimplementasian supervisi pendidikan. Bentuk yang pertama yaitu sebaran supervisor atau pengawas tidak merata. Yang kedua, kompetensi supervisor atau pengawas tidak merata. Yang ketiga, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Yang keempat, budaya mutu belum terwujud. Yang kelima, masih adanya unsur subjektivitas. Yang keenam, sering terjadi pergantian kepala sekolah. Dan yang ketujuh, sarana dan prasarana terbatas. Dan yang terakhir, rencana tidak lanjut yang belum optimal. Mungkin seperti itu materi dari implementasi supervisi pendidikan. Terima kasih. Kalau jalan menginjak bumi. Kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan.